Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, tahukah kalian ada satu tempat di Jazirah Arab yang dulunya begitu dihindari oleh Rasulullah SAW, tempat yang dulu menjadi saksi kemurkaan Allah atas kaum yang sombong, yang menantang dakwah para nabi dan hidup dalam kesenangan yang melampaui batas. Tempat itu kini berubah, bukan menjadi tempat ibrah, tapi panggung pesta dunia. Hari ini, mari kita bahas Al-Ula, tanah kaum Samud, sebuah wilayah yang pernah diperingatkan oleh langit, namun kini disulap menjadi panggung konser megah, lampu gemerlap, dan festival hiburan. Apakah kita telah lupa kisah yang tertulis dalam Al-Quran? Apakah dunia benar-benar berubah? Atau manusia saja yang mulai lupa? Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan like, komentar penuh adab, dan subscribe agar konten dakwah dan sejarah seperti ini tetap hadir menyapa hati kita semua. Mari bersama-sama kita renungi sebelum semuanya terlambat. Al-Ula dahulu bukan tempat biasa. Ia adalah bagian dari jejak kaum Samud, kaum yang dikisahkan dalam Al-Quran sebagai bangsa yang diberi kehebatan arsitektur, teknologi pahatan batu, dan kekayaan alam. Namun, semua kelebihan itu justru membawa mereka pada kesombongan. Mereka menolak Nabi Salih alaihi salam. Dan ketika mukjizat berupa unta betina diturunkan kepada mereka, mereka membunuhnya. Rasulullah pernah melewati Al-Ula dalam perjalanan menuju Tabuk, tapi beliau tak berhenti lama. Beliau mempercepat langkah dan bahkan meminta para sahabat tidak meminum air di sana, kecuali dari sumur yang pernah digunakan oleh unta Nabi Soleh. Mengapa? Karena Rasulullah ingin mengajarkan bahwa tempat yang pernah diturunkan azab bukan untuk dipuja, tapi untuk direnungi, ditangisi, dan dijadikan pelajaran. Inilah kenapa Al-Ula harusnya menjadi tanah peringatan, bukan lokasi kemegahan. Tapi kini semuanya berubah. Al-Ula telah dijadikan salah satu ikon wisata Saudi paling besar. Konser, bahkan pesta malam dengan gemerlap lampu, seolah tak peduli dengan sejarah suci yang pernah mengingatkan manusia pada murka Allah. Dan yang paling menyedihkan adalah sebagian umat Islam ikut bersorak, ikut bernyanyi, dan menikmati gemerlapnya, seolah Al-Ula tak lagi menyimpan jejak sejarah yang kelam. Di mana hati kita saat itu? Muhammad bin Salman MBS, sebagai putra mahkota Arab Saudi, mencanangkan visi ambisius bernama Vision 2030, sebuah langkah strategis untuk memajukan ekonomi Saudi pasca ketergantungan minyak. Namun, dalam semangat modernisasi itu, Al-Ula dijadikan ikon hiburan dunia. Konser musik digelar di antara bebatuan tua yang dulu menjadi saksi turunnya azab. Tarian, pesta cahaya, hingga hiburan malam menjadi citra baru tanah itu. MBS ingin dunia datang ke Arab, bukan hanya untuk haji dan umrah, tapi juga untuk festival musik, pertunjukan drone, dan pagelaran mode. Dan sayangnya, banyak yang bangga, bahkan ada yang menyebut ini sebagai Islam versi modern yang toleran. Tapi, toleran kepada siapa? Apakah toleransi itu sampai harus menginjak peringatan Allah? Jika batu-batu di Al-Ula bisa bersuara, mungkin mereka akan bergetar. Mereka tahu tempat ini pernah menjadi panggung kesombongan dan akhirnya binasa. Dan kini kembali berdiri di sana, mengulang cerita lama dengan versi baru. Bedanya, sekarang ada kamera, ada lampu, ada sorakan. Tapi yang hilang justru tangisan taubat. Apakah kita sedang membangkitkan kemurkaan baru? Jika kita lihat dari udara, Al-Ula malam hari tampak megah. Lampu warna-warni menghiasi bukit-bukit batu. Panggung konser berdiri angkuh di antara pahatan sejarah, dan ratusan manusia tertawa sambil menikmati musik. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah Allah ridha dengan semua ini? Di tempat itu pernah berdiri Nabi Syoleh, menyeru kepada kaumnya untuk bertakwa. Kini, di tempat yang sama, berdiri artis-artis dunia menyeru untuk bersenang-senang. Dulu unta Nabi dijaga, kini unta asli pun ditinggalkan, digantikan patang-patang dan instalasi seni yang dibuat manusia. Apakah ini bukan bentuk pergeseran nilai yang mengerikan? Kita khawatir ketika bencana datang ke negara lain. Kita menangis melihat berita, tapi kita tak menangis melihat tanah kaum terdahulu yang diazab, kini kembali dilanggar. Di mana rasa takut kita? Di mana iman yang seharusnya bergetar? Allah tidak selalu turun dalam bentuk batu dari langit. Kadang azab itu datang dalam bentuk hati yang tidak lagi peduli.
umat yang sudah tidak mau menangis, dan generasi yang lebih mengenal penyanyi daripada para nabi, kita tidak sedang membenci. Kita juga tidak menolak kemajuan, tapi kita hanya ingin bertanya, di mana posisi iman dalam semua proyek besar ini? Mengapa tempat yang pernah menjadi simbol peringatan dari Allah malah dijadikan tempat berpesta? Apakah kita ingin mengulang cerita Samud? Atau cukupkah kita mengambil pelajaran darinya? Umat Islam harus peka. Kita harus tahu bahwa kemajuan tanpa petunjuk hanya akan membawa kepada kesesatan. Ketika Al-Ula menjadi panggung hiburan, maka ada nilai-nilai kenabian yang dilupakan. Dan kita, sebagai umat Muhammad, tidak boleh diam. Kita harus mengingatkan, meski hanya lewat doa, nasihat, atau konten seperti ini. Kita tak mungkin menghentikan proyek-proyek itu, tapi kita masih bisa menjaga hati kita agar tidak ikut terbuai. Kita masih bisa mengingatkan saudara-saudara kita bahwa dunia ini sementara, bahwa tanah Al-Ula bukan tanah pesta, tapi tanah pelajaran. Dan semoga dari narasi ini ada satu hati yang tergetar, ada satu jiwa yang sadar bahwa kemajuan tak boleh menyingkirkan iman. Karena tanpa iman, segala pembangunan hanya akan mengulang sejarah yang tragis. Al-Ula bukan sembarang tempat. Ia adalah saksi sejarah tentang kebinasaan sebuah kaum karena melawan kebenaran. Saat itu, Samud hidup dalam kejayaan dan kekayaan, tapi menolak seruan Nabi Shalih alaihissalam. Kini, tanah itu tidak dijadikan tempat tafakur atau refleksi, melainkan panggung festival dan konser dengan sorotan lampu yang menari di malam hari. Apakah kita sudah kehilangan rasa takut kepada Allah? Panggung-panggung megah berdiri di tengah. Batuan purba yang dulunya menjadi rame-rama kaum terlaknat, musik menggelegar, tarian digelar, dan pengunjung bersorak kegirangan tanpa menyadari mereka sedang menginjak tanah yang dahulu menjadi tempat turunnya azab. Ironi ini begitu mencolok. Dari tempat yang harusnya membuat kita menangis, kini justru membuat manusia tertawa lepas di antara beta-beta sunyi itu. Mungkin masih tersimpan gema azab masa lalu, tapi suara-suara hiburan telah menutupnya. Ketika dunia mulai menepuk tangan atas kemegahan festival di Al-Ula, hati yang sadar justru bergetar. Karena kita tahu, tidak ada tempat di muka bumi ini yang begitu jelas ditandai oleh sejarah sebagai tanah yang telah dihancurkan karena kesombongan. Apakah dunia sedang merayakan kehancuran spiritual di atas reruntuhan sejarah ilahi? Al-Ula bisa bicara. Apakah ia akan berteriak meminta manusia berhenti? Atau hanya bisa menangis dalam diam? Karena kita telah menjadikan pelajaran Allah sebagai tontonan. Dulu, para sahabat yang ikut bersama Rasulullah SAW melewati Al-Ula merasa ngeri. Mereka mempercepat langkah, mereka menundukkan kepala, dan mereka menghindari makan atau minum dari wilayah itu, kecuali dari sumur yang diizinkan, karena mereka tahu tempat ini bukan tempat biasa. Ini adalah lokasi di mana kemurkaan Allah pernah turun dengan nyata, tapi hari ini hati manusia telah berubah. Yang dulu menangis, kini tertawa. Yang dulu menunduk, kini menari. Manusia berjalan di antara tebing-tebing batu dengan gawai di tangan, mencari sudut terbaik untuk berfoto. Bukan untuk merenung, tetapi untuk mendapatkan like. Betapa jauh pergeseran nilai yang terjadi di hadapan kita hari ini. Hati yang dulu lembut, kini menjadi keras. Tidak ada getaran iman saat mendengar nama Samud. Tidak ada rasa takut saat membaca tentang Nabi Shalih dan kaumnya. Semua berubah menjadi cerita kunjungan budaya, wisata sejarah, dan festival warisan. Padahal warisan itu bukan untuk dirayakan, tetapi untuk dijadikan pelajaran dan peringatan bagi hati-hati yang sadar. Dan jika Rasulullah masih hidup hari ini, mungkinkah beliau akan datang ke festival itu? Atau justru akan berpaling seperti dulu, menghindari wilayah yang Allah telah murkai? Kini Al-Ula dihiasi dengan lampu-lampu temaram, menyinari batuan kuno, membuat suasana menjadi seperti panggung pertunjukan besar dunia. Bahkan disebut-sebut sebagai disko padang pasir. Ironi ini menyayat hati. Dari tempat azab menjadi taman hiburan. Sungguh, kita telah menyaksikan zaman di mana batas-batas antara kebenaran dan kebatilan menjadi kabur. Gemerlap lampu dan pesta seolah mampu menutupi sejarah yang kelam. Bahkan beberapa orang muslim sendiri ikut bangga menyebut Al-Ula sebagai bukti bahwa Islam kini modern dan terbuka. Tapi apakah terbuka berarti mengabaikan tanda-tanda Allah? Cahaya buatan itu mungkin menyilaukan mata,
tapi tidak akan pernah bisa menyinari hati yang telah mati. Dan ketika ribuan orang bersorak menikmati konser di tengah padang pasir itu, pertanyaan besar muncul. Apakah mereka sadar? Mereka sedang berpesta di atas tanah azab. Ketika gemerlap lampu mengalahkan cahaya iman, maka hati pun menjadi gelap. Dan di sanalah manusia mulai melupakan sejarah, melupakan nabi. Dalam Al-Quran, Allah berkali-kali mengisahkan kaum Samud sebagai pelajaran bagi umat setelahnya. Begitu tegas, begitu gamblang. Allah bersumpah berulang kali sebelum menyebut mereka. Ini bukan sekadar kisah, ini adalah peringatan ilahi. Al-Ula justru dijual sebagai destinasi wisata yang eksotis. Negara-negara barat berdatangan. Artis-artis dunia datang dan tampil. Tiket konser ludes terjual. Paket wisata spiritual dibalut dalam nuansa glamor. Semua terjadi di tanah yang Allah sebut dalam kitab suci. Tanah yang seharusnya membuat kita sujud. Kini malah dijadikan latar belakang foto-foto selfie. Semua kemegahan ini mungkin terlihat menawan di mata dunia, tapi menjadi musibah bagi umat yang lupa. Kita sedang membuka kembali pintu yang dulu pernah ditutup oleh Allah dengan azab, dan kita biarkan dunia menyaksikan bahwa umat Muhammad tidak lagi menangis di Al-Ula, tapi ikut menari. Apakah ini bukan bentuk kehancuran spiritual yang jauh lebih dahsyat daripada reruntuhan kaum Samud itu? Ketika sebuah dosa terus berulang dan menjadi biasa, maka hati pun akan merasa itu wajar. Dan inilah yang kini terjadi. Video konser viral di media sosial. Para influencer ikut mempromosikannya, dan generasi muda menganggapnya keren. Padahal, tidak semua yang terlihat indah itu baik, dan tidak semua yang disebut sebagai kemajuan adalah keberkahan. Al-Ula sedang menjadi contoh nyata bagaimana umat bisa tertidur dalam buaian hiburan, lalu lupa bahwa mereka sedang berjalan di atas tanah laknat. Ketika rasa takut hilang, maka peringatan pun tak akan terdengar. Kita jadi terbiasa menonton dosa, mendengar maksiat, dan menginjak tempat suci tanpa rasa gentar. Inilah zaman di mana dosa tidak lagi terasa sebagai dosa, tapi sebagai tren. Dan yang paling menyedihkan adalah umat Islam sendirilah yang menjadi penonton sekaligus pendukung. Lalu siapa yang akan mengingatkan? Jika yang harusnya menjaga justru ikut larut, mungkin dunia tak peduli, mungkin pemerintah pun tak menggubris. Tapi kita masih punya suara. Dan selama masih ada satu hati yang menangis, masih ada harapan bahwa peringatan ini akan sampai. Karena Al-Ula bukan cerita biasa. Ia adalah ayat yang hidup, yang kini sedang dilupakan. Kita tidak bisa menghentikan konser, tapi kita bisa menjaga agar hati tidak ikut larut. Kita tidak bisa menutup festival, tapi kita bisa menjaga agar iman tetap hidup. Kita tidak bisa mengubah rencana MBS, tapi kita bisa mengingatkan saudara-saudara kita untuk tidak membanggakan maksiat yang dibungkus kemajuan. Satu konten seperti ini mungkin kecil, tapi jika ia mengetuk satu hati, maka itu sudah cukup. Karena hari ini yang kita butuhkan bukan panggung yang lebih besar, tapi kesadaran yang lebih dalam. Dan semoga konten ini menjadi bagian kecil dari usaha mengingatkan umat agar tidak terjebak dalam gemerlap yang menjauhkan dari rahmat Islam. Ia tidak butuh panggung konser untuk terlihat indah. Keindahan Islam terletak dalam sujud, dalam tangisan malam, dalam hati yang takut kepada Allah. Tapi kini Al-Ula dijadikan simbol modernisasi Islam. Padahal hakikatnya justru sedang menjauhkan umat dari makna Islam itu sendiri. Kita diajarkan untuk beribrah, bukan berbangga dengan jejak azab. Kita diajarkan untuk menangis di atas tanah dosa, bukan menari di atasnya. Dan setiap lampu yang dinyalakan di Al-Ula malam hari sesungguhnya adalah penghapus nilai-nilai ruhani yang seharusnya ditanamkan di sana. Islam bukan agama kaku, tapi Islam juga bukan agama yang merelakan kesucian diinjak atas nama globalisasi. Rasulullah SAW telah memberi contoh bagaimana memperlakukan tempat seperti Al-Ula. Tapi kini, teladan itu dikubur di bawah sorotan, cahaya dan panggung hiburan. Dan tugas kita sebagai umat Nabi adalah menjaga warisan itu, bukan dengan marah-marah, tapi dengan doa, nasihat, konten dakwah, dan keteguhan hati. Jika Rasulullah masih hidup hari ini, apa yang akan beliau lakukan saat melihat Al-Ula dijadikan tempat konser? Mungkinkah beliau tersenyum? Atau justru meneteskan air mata? Beliau yang dulu mempercepat unta,
agar segera melewati Al-Ula. Kini melihat umatnya berhenti di sana, bukan untuk ibrah, tapi untuk menikmati musik. Betapa pedih hati Rasul melihat umatnya kini. Umat yang dahulu rela berperang demi menegakkan tauhid, kini rela menginjak tanah sejarah demi pertunjukan musik. Apakah ini kemajuan atau kehancuran dalam kemasan yang dipoles indah? Rasul pernah bersabda bahwa sebagian umatnya akan mengikuti jejak umat terdahulu sejengkal demi sejengkal. Dan hari ini kita sedang melihat hadis itu menjadi nyata. Kita hanya bisa berdoa agar Allah jangan membiarkan kita menjadi bagian dari kelompok yang lupa. Karena seburuk apapun zaman, jika masih ada yang mengingat Rasul, mencintai Al-Quran, dan takut kepada Allah, maka harapan itu masih ada. Wahai saudara-saudaraku, Al-Ula adalah pelajaran yang ditulis oleh Allah dalam sejarah, bukan untuk ditonton, tapi untuk direnungkan. Maka hentikanlah pesta-pesta itu dalam hati kita. Bangunkan iman yang tertidur. Kembalikan makna taubat dan rasa takut dalam dada. Jangan ikut menyebarkan konten konser itu. Jangan bangga melihat influencer berdiri di antara batu samud. Jangan ikut tersenyum saat Allah sedang menunjukkan bekas kemurkaannya. Biarkan dunia bersorak, asal kita tetap menangis. Karena Allah tidak menilai dunia dengan jumlah lampu yang bersinar. Tapi Allah melihat hati-hati yang takut kepadanya. Dan semoga hati kita adalah salah satunya. Hari ini kita tidak hanya sedang menghadapi kerusakan fisik, tapi kerusakan makna. Maka tugas kita adalah mengembalikan makna itu. Dengan iman, sahabat sekalian, Al-Ula bukti adalah simbol bagaimana dunia bisa melupakan peringatan Allah dan bagaimana umat bisa tertidur dalam buaian hiburan yang menggiurkan. Mari kita menjadi bagian dari orang-orang yang tetap sadar, yang tetap takut, yang tetap menangis saat dunia sedang tertawa. Jika narasi ini menyentuh hati Anda, sebarkanlah. Jangan biarkan suara ini hilang dalam gemerlap cahaya dunia. Tinggalkan, like, komentar dengan adab, dan subscribe untuk terus bersama dalam dakwah yang menggugah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.